lulusan TK itu dituntut untuk bisa baca tulis gitu, karena banyak SD yang tidak mau menerima murid yang belum bisa baca tulis. Ya, bagaimana Pak Bambang? Apakah TK itu harus dituntut untuk bisa baca tulis? Sementara anak saya 3 tahun itu Pak, boro-boro nulis, ngomong aja nggak bisa. Nah, ini bagaimana Pak? Lah ini kadang-kadang kesalahan di negara kita ini. Jadi kalau atau kebanggaan dari ibu-ibu, anak saya baru TK sudah bisa baca koran. Nah, itu kan salah itu. Di masa mendatang ini adalah era yang akan berlaku adalah era kesejahtatan gitu ya, era global sekarang ini. Di mana mereka mempersiapkan dari awal bagaimana anak-anak mereka itu dapat nanti terjun ke era yang disebut dengan kesejahtatan tadi gitu. Sehingga mereka bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tetapi ada alasan-alasan tertentu kenapa mereka itu menyekolahkan anaknya di luar negeri. Karena mereka pikir bahwa nanti kalau anak saya di sini mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Misalnya saja beberapa sekolah ini menerapkan di Indonesia ini menerapkan adanya diskriminasi misalnya aja. Anak-anak dari etnis tertentu sulit untuk masuk perguruan tinggi negeri misalnya aja. Ini kan juga menjadi penghambat dari mereka. Wah, kalau begitu anak saya tidak bisa maju di masa mendatang gitu. Yang ketiga adalah misalnya saja ada suatu alasan. Jelas sekolah-sekolah yang ada di negara orang itu barangkali usianya yang sudah panjang dan mereka konsistensi yang mereka itu terjaga terus, bahkan selalu ada suatu improvement atau peningkatan kualitas gitu. Nah, ini tentu saja akan berbeda dengan sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah kita yang kadang-kadang satu sekolah sama-sama negerinya, satu sekolah SMA 1 tidak mau disamakan dengan SMA 12, SMA 8 tidak mau di sekolah. Nah, itu dari kualitas. Tapi kalau masalah 100% dari kualitas bahwa mereka mengajarkan yang aneh-aneh yang lain daripada yang lain, saya kira tidak, tetapi mereka lebih aplikatif setiap belajar itu. Mungkin Pak Drop ada tambahan? Ya, menurut saya oleh karena seperti saya sistemnya itu kalau di sini ada sekolah unggul yang sesudah SD dan 6 tahun, dus SLTP dan SMU disatukan, kemudian sesudah SD ada bukan Eptanas, bukan ujian sekolah, tapi ada tes psikologis menentukan berapa bisa ke sekolah unggul itu. Saya tidak senang dengan pakai sekolah unggul itu. Dan ini kira-kira 30... Kenapa Bapak nggak suka unggul? Unggul itu kan bagus. Bukan karena apa unggulnya hanya otaknya, tapi otaknya bisa juga otak jahat. Tapi sekolah itu yang sulit itu di Eropa 30% kira-kira untuk di sana. Nah, mereka itu masuk dan semua sekolah menengah itu no the problem. Dan lulusannya semua diterima di universitas, tidak ada masalah. Tapi 70% anak lain di sana tidak ada sekolah. Di mana tuh Pak? Ya, karena mengikuti sekolah kurikulum Debrata terlalu berat sehingga hasilnya tidak diterima di mana-mana. Ya, jadi memang di sana pun itu juga kemungkinan anak sekolah itu bisa masuk perguruan tinggi itu juga dibatasi sebetulnya. Ketika dia masuk, katakan tadi saya sampaikan pada Pak Dros, di Inggris misalnya aja selesai anak-anak sekolah dengan SMA secondary school, mereka katakan mereka harus masuk ke college, katakan itu yang namanya sixth form college atau kelas 6 sebetulnya 2 tahun A-level. Oke, Pak Bambang. Itu kurikulum kita. Pak Drop, kayaknya kita ini terlalu tegang dan juga terlalu membahas masalah ini. Mungkin juga ada pertanyaan dari di sini, juga ada mahasiswa. Mungkin dia akan bertanya dengan Pak Drop dengan Pak Bambang. Silakan. Selamat malam, saya salah satu seorang mahasiswi di Jakarta ingin menanyakan kepada Pak Bambang. Pak Bambang lagi nih. Apakah gitu ya lulusan TK itu dituntut untuk bisa baca tulis gitu, karena banyak SD yang tidak mau menerima murid yang belum bisa baca tulis. Ya, bagaimana Pak Bambang? Apakah TK itu harus dituntut untuk bisa baca tulis? Sementara anak saya 3 tahun itu Pak, boro-boro nulis, ngomong aja nggak bisa. Nah, ini bagaimana Pak? Lah ini kadang-kadang kesalahan di negara kita ini. Jadi kalau atau kebanggaan dari ibu-ibu, anak saya baru TK sudah bisa baca koran. Nah, itu kan salah itu. Jadi apa benar itu pendidikan dasar semacam itu harus demikian? Bagaimana mungkin Pak Drop ada
oleh PDK semua sekolah TK yang berani mengajar harus ditutup. Iya. Kalau perlu ada Di sekolah hanya kalau anak lulusan TK bisa baca karena main-main. Tidak boleh ada pengajaran apapun. Apalagi Inggris. Iya. Di sekolah dasar mulai pengajaran. Tapi Inggris di sekolah dasar ini suatu kejahatan. Jangan lupa, saya bisa 7 bahasa. Dan di Eropa, tidak ada satu negara dengan Inggris atau bahasa lain di SD. Di SD, you belajar bahasa ibu atau bahasa nasional, tapi bahasanya kuat. Kemudian di SMP, mulai dengan bahasa asing. Kami dulu Inggris, Jerman, Prancis, dan ada yang Latin, Yunani. Karena juga pada SD tidak bisa belajar bahasa lain. Kecuali kalau di rumah pakai bahasa Inggris, oke. Tapi di rumah pakai Jawa, di luar Sunda, Padang. di Padang, dan di sekolah masuk Inggris, ya gimana itu? Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Mas. Saya salah satu mahasiswa di Jakarta. Saya mau nanya sama Pak Bambang, bagaimana menurut Bapak keberadaan perguruan tinggi asing yang ada di Indonesia ini, Pak? Baik, terima kasih. Ya, sekarang ini sikap pemerintah itu masih nggak menentu gitu. Mula-mula begitu giatnya, begitu hebatnya pemerintah itu mengatakan perguruan tinggi luar negeri boleh masuk, perguruan tinggi asing boleh masuk. Setelah beberapa saat kemudian mereka bingung sendiri. Ya, apa kita sudah siap katanya? Apakah sekarang ini perguruan tinggi Indonesia sudah siap untuk melayani persaingan dengan dengan perguruan tinggi asing? Menjadi pertanyaan, sehingga sekarang di slow down dulu lah, dilambat-lambatin deh, ya boleh masuk, tetapi nanti kalau kita sudah siap. Jadi yang menjadi kunci ialah itu bukan perguruan tinggi asing itu boleh masuk atau tidak, tetapi kita ini orang pengelola perguruan tinggi Indonesia ini sudah siap atau belum? Nampaknya perguruan tinggi di Indonesia itu nggak ada yang siap gitu loh. Apalagi menyiapkan lulusan-lulusan yang diharapkan di masa mendatang nanti akan bisa terjun langsung berkompetisi dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi manapun juga di dunia. Ini yang menjadi permasalahan gitu loh. Nah, nampaknya kita ini belum siap. Setelah ditanya-tanya kenapa di mana tidak siapnya? Satu, tidak siapnya itu di masalah-masalah kurikulum. Di perguruan tinggi kita ini ada 2 macam kurikulum yang disebut kalau swasta. Kalau saya perguruan tinggi swasta, itu ada kurikulum nasional yang sering disebut dengan Kurnas dan kurikulum lokal yang disebut dengan Kurlok atau biasa disebut Kurlok. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Ya, apa yang terjadi? Ketika orang membuat perguruan tinggi, orang swasta ini membuat perguruan tinggi, itu nyontek saja dengan kurikulum dari perguruan tinggi manapun juga yang sudah ada. Nah, apakah itu kurikulum yang semacam itu bisa berkompetisi? Ini menjadi bingung semua orang menjadi bingung. Oke. Salah satu kebingungan itu, Mbak, salah satu kebingungan itu, mohon maaf ini ada penting. Karena salah satu kebingungan itu adalah semakin gerdek kan kalau mau ngomong ini. Bagaimana anak lulusan-lulusan ini mampu bersaing, sementara mereka menghendaki mereka yang harus bisa bersaing itu ialah misalnya menggunakan bahasa internasional dengan sebaiknya. Bukan hanya sekedar good morning and how are you, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana Anda mengatakan akar X dikurangi Y pangkat 2 dibagi N dikurangi 2. Satu, ini kan menjadi masalah kita. Yang kedua, apa Anda itu diajarkan di sekolah-sekolah itu sebuah cross-cultural management atau manajemen antar atau lintas kebudaya. Lah kalau Anda tidak, itu sebagai suatu akibat dari apa yang terjadi sekarang ini. Anda berbisnis dengan teman-teman kita dari etnik Tionghoa, nggak bisa kita. Ini kan karena kita tidak diajarin bagaimana kita ini juga mempelajari ilmu budaya lintas budaya tadi. Iya. Nah, juga mengenai tentang perilaku perusahaan. Nah, mereka banyak yang belum belajar itu. Bagaimana nanti kalau
lulus saya ini lalu perilaku saya semacam apa? Oke, Pak Bambang kayaknya ini penjelasannya panjang ya, Mas. Kalau mau jelas nanti kuliah aja di tempatnya Pak Bambang ya. Kenapa anak TK yang mau masuk ke SD ini mesti dites, Pak? Ini salah sama sekali dan SD itu lebih baik ditutup. Sama sekali tidak boleh. Tidak boleh, Pak ya. Karena anak itu tidak tahu mau dites apa. Bahkan sesudah SD tidak boleh ada achievement test seperti EPTANAS atau EPTA sekolah, tapi harus ada tes-tes psikis untuk menentukan kemampuan belajar ke sekolah nanti atau ke sekolah kejuruan atau itu. Tapi kalau tidak dites duitnya nggak menetes, Pak. Tapi dalam hal ini yang seringkali salah orang tua. Guru yang baik harus mempunyai rasa seni. Jiwa seni, jiwa seni. Karena mendekati orang, membentuk orang, memperhatikan orang yang karakternya lain-lain. Selain harus menguasai bahannya, ini yang paling pokok. Tapi saya kenal seorang ibu guru yang betul-betul pandai, tapi kalau masuk kelas ramai. Pemirsa, ternyata sampai saat ini pendidikan tetap suatu yang sangat penting. Karena generasi yang cerdas adalah generasi yang harapan bangsa. Pak Bambang, terima kasih. Dan Pak Tros juga terima kasih. Ini kali saya akan coba membawakan sebuah lagu untuk guru. Dan Doni juga terima kasih.